Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, gimana kabarnya semua? Sehat? Oke. Hari ini sebelum kita kuliah, seperti biasa kita di kampus ini melakukan tadarus baca Al-Quran dengan melanjutkan ayat sebelumnya ya, dari surah terakhir, di ayat terakhir di kelas sebelumnya. Mungkin 1-2 ayat saja karena mengingat waktu. Silahkan dibaca. Sadaqallahul azim. Baik, semoga dengan sama-sama kita membaca kalamullah tadi, apa yang kita harapkan di pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Sebelumnya kita lakukan presensi dulu untuk Ananda semua. Semuanya hadir? Hadir ya. Jadi kita presensinya itu langsung di kampus. Jadi nanti Anda bisa cek langsung kehadiran Anda masing-masing di kampus. Bagaimana kondisi perkuliahan kita hari ini? Sudah siap untuk melanjutkan materi? Sudah. Baik. Di mata kuliah ini kita sudah berada di pertemuan yang keempat. Tentu ada materi-materi di pertemuan sebelumnya yang perlu kita follow up ulang ya. Minggu lalu kita berbicara tentang data spesial ya, dan data atribut. Berbicara tentang latitude dan longitude ya. Masih ingat? Masih ya, masih. Apa itu latitude? Itu sejajar dengan garis apa? Garis garis bujur, garis hitam? Garis bujur ya, bujur. Jadi yang membujur, kemudian longitude itu adalah garis lintang. Ini yang kita pelajari minggu lalu. Nah, ini akan kita bawa terus materi-materi konsep-konsep dasar itu di setiap pertemuan ya, sampai nanti kita berpraktek di materi ini ya. Kemudian kita masuk ke ini ya, terkait dengan konsep yang akan kita bahas hari ini adalah penekanan kita akan membahas tentang sistem koordinat dan proyeksi peta. Ini yang akan kita bahas, kita ulas dan kita praktekkan nanti. Masing-masing Anda nanti Bapak harap berpraktek dan berproses menggunakan aplikasi QGIS yang minggu lalu sudah disuruh untuk instalasi ya. Jadi kita nanti akan menekankan kepada sistem koordinat dan proyeksi peta, bagaimana teorinya, bagaimana jenis-jenisnya, kemudian kita juga akan mempraktekkan dalam bentuk aplikasi di software QGIS nanti. Oke, jadi tujuan nanti di akhir perkuliahan kita harus mencapai ini sebagai tujuan perkuliahan kita masing-masing Anda, dan tujuan ini tentu tidak bisa lepas begitu saja. Kita ukur nanti dengan sebuah tugas yang akan Anda lakukan secara mandiri. Jadi tujuannya nanti Anda dari sistem koordinat dan proyeksi peta itu Anda harus paham secara konsepnya apa, koordinat geografis ya. Apa itu sistem koordinat geografis? Kemudian menjelaskan jenis-jenis sistem, kemudian mampu nanti Anda menjelaskan jenis-jenis proyeksi. Nah, kalau kita lihat sistem koordinat itu seperti yang Ananda jelaskan tadi, sistem koordinat itu sudah menjadi keseharian bagi kita. Dia merupakan sebuah referensi untuk menentukan posisi titik ya, titik di permukaan bumi. Jadi dimanapun Anda pasti berada di titik itu. Nah, kadangkala kita dalam keseharian ini yang membuat titiknya itu berubah-ubah ya. Dan ini sudah menjadi kebutuhan sekarang ini posisi titik. Oke, nah sekarang dulu ya, di pertemuan yang lalu kita sudah mengenal istilah latitude ya dan longitude. Nah, ini yang menjadi sumbu X, sumbu Y dalam penentuan titik itu. Nah,
sistem koordinat ini yang akan mengelola titik ini lah. Nah, maka disebut dengan sistem referensi dia. Oke, coba kita lanjut. Nah, jenis-jenis dari sistem koordinat itu ada geografik, ya, koordinat sistem merupakan menggunakan lintang dan bujur, ini yang kita jelaskan tadi. Yang kedua adalah project koordinat sistem. Dia merupakan proyeksi data di bidang datar ke dalam satuan meter dan atau kaki. Jadi kalau kita berada di atas pesawat, pernah naik pesawat? Ya, tidak, alhamdulillah. Kalau naik pesawat itu nanti di atas pesawat disampaikan oleh awak pesawatnya itu kita diberikan informasi. Kita ini berada di ketinggian sekian ribu kaki, ya. Nah, maka kenapa dihitung dalam konteks sekian ribu kaki? Karena di pesawat itu penghitungan titik koordinatnya itu menggunakan PGS. Ya, itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ada yang terkait dengan permukaan bumi. Ini yang permukaan bumi berbasis 3D. Ya, kalau dulu waktu kita sekolah melihat peta yang ada di dinding sekolah itu di SD itu masih dalam bentuk 2D. Sementara sudah dikonversi dalam bentuk peta digital hari ini bisa dilihat dalam bentuk 3D. Nah, ada beberapa jenis-jenis proyeksi peta. Jadi bagaimana kita memvisualisasikan peta itu dari sudut pandang apa yang kita lihat. Nah, salah satunya ada 3 ya yang akan kita bahas itu. Ada yang berbentuk proyeksi silinder. Silinder itu bahasa kitanya apa? Tahu silinder? Apa? Tabung ya. Kemudian ada kerucut. Ya, kemudian dalam bentuk azimutal. Azimutal ini kapan digunakan biasanya itu? Ya. Nah, jadi kalau Anda seharian itu melihat dalam bentuk globe biasa, kalau dulu waktu SD itu globenya di atas meja, sekarang globenya bisa kita konversi dalam bentuk digital. Maka masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda, ya, fungsi yang berbeda. Contohnya proyeksi silinder. Ini yang kita lihat silinder, dia akan mengarahkan di mana kutub utara, kutub selatan. Jadi kalau ya pakar itu menyatakan bumi ini bulat, maka dia mengukur ada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ini cocok untuk navigasi laut, kemudian distorsi tinggi di kutub gitu ya. Kemudian ada digunakan untuk proyeksi Mercator. Kita lanjut, ada proyeksi kerucut dan azimutal. Ini satu kesatuan dia. Kalau kita pakai kamera sekarang itu lihatnya pakai kamera wide atau kamera apa ini? Lensanya lensa apa ini? Ya, dia melihat dari dari belahan bumi itu dari dalam. Kalau kita belah bola lalu kita potong, dia melihat dari sisi ini. Jadi kegunaannya ini sangat jarang digunakan karena konsepnya itu adalah konsep azimutal ya. Nah, ini secara teori. Nanti kita akan menggunakan beberapa sistem koordinat yang umum, yang gratis itu dia WGS 84. Jadi nanti ada aplikasi QGIS, ArcGIS segala macamnya itu lebih dominan dia menggunakan WGS 84. WGS 84 itu dia ya. WGS itu adalah World Geodetic System 84 itu dia diciptakan tahun 84. Jadi nanti gunanya adalah detentum ya, geodetik global, menentukan posisi di mana bumi. Oke, materi kita. Jadi nanti coba dibuka aplikasi QGIS-nya. Di QGIS itu ada aplikasi yang namanya kita bisa memilih satelit ya, satelit. Karena bagaimanapun geografi informasi sistem ini kita akan mengadopsi peta ya, peta yang ada di satelit-satelit secara gratis. Anda pernah terpikir tren sekarang itu beberapa bulan yang belakangan itu kan terjadi perang antara Israel dan Iran ya. Pernah terfikirkah bagi Anda bagaimana Iran yang jaraknya sekian ribu kilometer itu bisa menghantam titik yang dia tuju? Secara konsep itu ada peran GIS di situ.
Ternyata di sebuah artikel itu menjelaskan banyak titik yang dituju Iran itu tidak sesuai target. Dia ingin ngebom kedutaan besar Israel, tapi tidak sesuai target. Kenapa? Ternyata Iran, satelit yang digunakan itu adalah satelit Amerika. Ya, ketika satelit Amerika digunakan dan Israel itu adalah sekutu Amerika, maka terjadi manipulasi data sehingga meleset dia. Maka sekarang itu Iran bikin satelit sendiri dia untuk GPS. Nah, makanya wajar kalau Anda mesan Gokar atau Maxim meleset ya. karena satelitnya gratis, begitulah. Nah, ini. Jadi silakan nanti Anda, saya minta untuk mempelajari aplikasi QGIS ya. Jadi QGIS itu aplikasi yang cukup kompleks. Nanti Anda bisa berproses di situ mana yang latitude, longitude, kemudian mana yang titik koordinat yang lain. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Sebelum kita simpulkan secara bersama-sama. Nah, satu dua orang yang bisa menyimpulkan apa itu QGIS? Siapa? Antian. Coba, ya silakan. QGIS itu adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat titik koordinat. Kemudian ini terdiri dari longitude dan latitude. Oke. Apa itu data atribut? Kesimpulannya adalah sistem koordinat dan proyeksi peta itu adalah penting untuk akurasi GIS. Jadi mengukur akurasi GIS kita itu, kita harus menentukan dulu proyeksi, kemudian sistem koordinat, kemudian pemilihan sistem tergantung wilayah. Jadi wilayah yang akan kita tetapkan, masing-masing Anda nanti akan saya kasih tugas melihat potensi di wilayah masing-masing, kemudian akan berbeda datanya satu sama lain. Data spesial berbeda, data atributnya berbeda. Kemudian hindari kesalahan analisis spesial dengan pemahaman dasar. Nah, konsep dasar dari QGIS ini harus kita matangkan. Nah, sebagai tugas di rumah, ya, yang akan kita kumpulkan nanti di sistem e-kampus sesuai dengan jadwal di pertemuan ketiga. Ini tugasnya. Tujuan tugas ini adalah agar Anda memahami pentingnya sistem koordinat, proyeksi peta, dan analisis sistem GIS serta mampu menyerapkan sesuai dengan konteks wilayah dan kebutuhan pemetaan. Itu tugasnya nanti saya akan menyuruh Anda itu mempelajari konsep masing-masing, kemudian mengidentifikasi sistem koordinat yang digunakan, analisis kasus. Jadi masing-masing wilayah kabupaten kota Anda itu Anda akan menganalisis kasus seperti apa data proyeksi dan sistem koordinatnya, mensimulasikan di GIS. Nah, ini dia. Jadi kita akan mensimulasikan di GIS ya. Nah, nanti hasilnya ya, hasilnya adalah seperti ini. Laporan ringkas 3 halaman, penjelasan, kemudian ini ya, dokumen simulasi dalam bentuk QGIS. Saya menyarankan Anda pakai QGIS yang nanti ada luaran aplikasi ini dalam bentuk SAP. Nanti ini dikumpul di pertemuan yang ke-4 di kampus ya, sesuai dengan jadwal yang ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Dan Bapak berharap materi yang kita sama-sama pelajari pada kesempatan ini bisa Anda pahami sesuai dengan tujuan perkuliahan kita, sehingga nanti di minggu depan kita langsung connect, langsung melanjutkan materi. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas ini di setiap Anda, masing-masing Anda, dan dikumpul di sistem e-kampus. Itu saja barangkali pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.